Halo Sobat Anime, dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan Martial God Asura. Langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, terjadi suatu perang besar di antara sekte Night Demon dan juga sekte Immortal Archipelago ketika Murong membawa armada perangnya ke wilayah dari sekte Night Demon dan untuk merebut Royal Armen yang dimiliki oleh sekte Night Demon. Namun karena sekte Night Demon menggunakan susunan formasi Beast Wall untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya, membuat sekte Immortal Archipelago yang awalnya memimpin kini mulai tertekan. Hingga di dalam suatu pertarungan muncullah Yan Fei dan juga adiknya Murong yang tertangkap oleh Feng, yang membuat Murong pun murka dan tidak terima sekte Archipelago dipermalukan seperti ini, yang membuat Murong pun langsung menembus tubuh Yan Fei menggunakan tombaknya dan ingin membunuhnya. Dan dalam keadaan terdesak di sini, Murong pun yang diprovokasi oleh Feng mencoba untuk bertarung dengan Feng, tapi ia malah kehilangan senjata Royal Armennya yang membuat Murong pun pening. Ia pening 7 keliling dan dengan bantuan dari Immortal ke-9, Murong pun dapat melarikan diri dari wilayah kekuasaan sekte Night Demon dan gagal dalam misi penyerangan. Dan pada malam harinya, Chu Feng pun yang sedang party-party merayakan kemenangan dengan cara mabuk-mabuk dengan para murid elit dari sekte Night Demon. Mereka pun bercerita tentang tunangan Murong yang terkenal sangat cantik, yaitu Ziling, yang saat ini sedang dikurung di kediamannya tanpa adanya pengawalan dari orang-orang Archipelago. Dan hal itu pun membuat pada esok harinya, Feng pun langsung menyelinap masuk ke dalam kediaman keluarga Ziling untuk menjemput wanitanya. Dan di dalam penjara bawah tanah milik keluarga Zi, di sana terdapatlah kakeknya Ziling yang sedang diinterogasi oleh seorang penjaga yang membujuk agar segera melakukan negosiasi dan membujuk agar Ziling mau menikah dengan tuan muda Murong. Tapi di sini kakeknya Ziling pun menolak untuk meyakinkan cucunya. Hingga muncullah salah seorang cucu dari patriark keluarga Zi yang datang dan meminta agar si kakek membujuk Ziling untuk tidak menolak demi keluarga Zi. Jika tidak, ia takut sekte Archipelago akan menghancurkan seluruh keluarga Zi. Tapi di sini kakeknya Ziling pun tetap tidak peduli dengan hal itu. Di sini si kampret itu pun sebenarnya juga tahu cepat atau lambat Ziling pasti akan menjadi milik dari Murong. Bahkan si kampret ini pun sok jago dan meminta agar kakeknya ini memberitahu siapa lelaki yang membuat Ziling keras kepala dan menolak pernikahan itu. Karena si kampret ini sok jago dan ingin menghajarnya. Membuat si kakek tua ini mengatakan, jika kau penasaran kenapa kau tidak tanya ke kakekmu. Bahkan kakekmu saja tidak berani menyentuh bocah itu dan kau ingin membunuhnya. Sepertinya kau memang sudah bosan hidup, nak, dasar bocah kampret, ujar kakeknya Ziling. Sembari mencengkram baju si kakek, si kampret ini pun mengatakan, hei kakek tua, kau lah yang telah bosan hidup. Sudahi omong kosongmu, jika kau tidak memberitahu siapa lelaki itu, aku akan memukulmu sampai kau memberitahu, ujar si kampret ini. Tapi mendengar si kampret itu pun memerintah para penjaga untuk menghajar kakeknya Ziling. Di sini Feng pun langsung berteriak, hei kampret, siapapun yang berani menyentuh kakek tua itu, pasti aku akan membunuh seluruh keluarganya. Siapa? Siapa yang berani ngomong itu? Dengan pedenya, di sini Feng pun mengatakan, coba tebak siapa aku. Hei, kau pikir kau siapa bocah? Berani-beraninya membobol penjara dari keluarga Zi. Apakah kau bosan hidup? Apa? Chu Feng, kenapa kau di sini? Cepat pergi. Jika patriark tahu kau di sini, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Bisa-bisa ia menggunakanmu untuk mengancam Ziling, ujar kakek tua itu. Tapi di sini Feng pun mengatakan, santuy kek, santuy, jangan khawatir, don't worry. Jika aku berani datang ke tempat ini, artinya kekuatanku sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Dengan mengeluarkan auranya saja, di sini Feng pun dapat membunuh para penjaga dengan tanpa adanya suatu perlawanan. Dan melihat aura Chu Feng yang dapat membunuh para penjaga dengan sangat mudah, di sini si kampret ini yang awalnya sok jago menjadi seperti kerupuk basah, yaitu Kircep dan juga Layu. Tapi di sini karena Feng kesal dengan sikap si bocah itu yang tadinya super songong dan kini menjadi Kircep, membuat Feng pun langsung memijak-pijak. Melihat Feng sepertinya semakin jago, di sini kakeknya Ziling pun dengan sangat senang ia mengatakan, memang tidak salah Ziling telah memilihmu. Potensimu sangat luar biasa dan aku yakin pasti suatu saat kau akan melampaui seluruh orang-orang yang ada di wilayah timur. Waduh. Senior, di mana Ziling saat ini? Apakah benar Ziling saat ini di penjara? Ya, itu benar. Apa? Kenapa? Apa yang terjadi? Tanya dari Feng.
Di sini kakeknya Ziling pun menjelaskan kalau orang tuanya Ziling pada akhirnya paham dan tahu kalau Murong ternyata hanya mengincar divine body yang ada di dalam tubuhnya Ziling dan tidak benar-benar mencintainya. Dan hal itu pun membuat orang tuanya Ziling pun berencana untuk membawa anaknya kabur. Tapi sayangnya mereka pun tertangkap oleh Patriark dan dimasukkan ke dalam penjara. Di sini Feng pun paham dan juga tahu kalau level kultivasi Patriark hanya berada di ranah martial lord tingkat 6 dan itu lawan yang masih dapat ia hadapi. Api yang sedikit mengganjal di hatinya, ia pun berpikir ini akan sedikit menyulitkan jika tidak tahu di mana level kultivasi orang-orang yang menjaganya, orang-orang Archipelago. Oke, dan setelah memikirkan suatu rencana, di sini Feng pun membawa bocah kampret cucu dari Patriark ini bersama mereka sebagai sandera. Dan ketika Feng tahu di mana posisi Ziling, Feng pun dengan sangat mudah membuka suatu susunan formasi tepat di depan kamarnya yang mengurung Ziling. Dan ketika melihat ada Feng di depan matanya, di sini Ziling pun terharu dan langsung memeluknya. Setelah 30 menit saling berpelukan, di sini kakeknya Ziling pun berujar, "Hei, apakah kalian tidak lelah berpelukan lama-lama?" Waduh. "Kita juga harus segera pergi dari tempat ini," ujar bapaknya Ziling. Ya, tapi di sini Feng pun juga tahu kalau mereka telah ketahuan dan meminta para penguntit untuk segera keluar. Dan benar saja, ternyata selama ini para penguntit ada di dekat mereka. Melihat ada bapaknya dan emaknya juga dan juga kakeknya, membuat si bocah kampret ini pun memohon untuk diselamatkan. "Hei, jika kalian berani mendekat, aku akan meledakkan kepala dari si bocah ini," ujar dari Feng. "Hei bocah, kau ingin mengancamku dengan membawa Ziling pergi dengan menggunakan cucuku? Kau terlalu naif bocah." Dan si kakek tua itu melepaskan suatu serangan ke arah Feng dan di sini Feng pun dapat dengan sangat mudah menahan serangan itu. Ho, sepertinya kau ingin cucumu mati. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Trot! Feng pun langsung memijak dan menghancurkan tangan si kampret itu yang membuat emak dan bapaknya pun mohon kepada kakeknya untuk menyelamatkan anak mereka. Tapi di sini si kakek tua itu pun tidak peduli dan ia mengatakan mengorbankan satu cucu tidaklah suatu masalah untuk dirinya dan ia kembali menyerang Chu Feng. Hei, sembari menendang bocah itu, Feng pun juga berujar, "Sepertinya kakekmu ingin segera kau mati. Dan baiklah, aku akan penuhi keinginanmu." Trot! Dan serangan yang dilepaskan oleh kakeknya pun tepat mengenai si bocah. Melihat serangan yang malah mengenai cucunya, di sini kakek tua pun kembali menyerang Feng dengan tekniknya. Dan di sini Feng pun langsung menghadapi serangan itu dan langsung saja dari depan, dar! Terjadilah suatu ledakan besar di hadapan mereka. "Dasar bocah kampret, metode apa yang kau gunakan untuk meningkatkan kultivasimu? Tapi tidak peduli semenakutkan apa bakatmu itu, kau tidak akan bisa menepis perbedaan kultivasi kita. Hia. Dasar kakek tua kampret." Di sini Egi pun juga mengatakan, "Hei Chu Feng, sepertinya kau tidak ingin menggunakan Royal Armanmu. Apakah kau ingin aku membantumu?" "Tidak Egi, tidak perlu. Kultivasinya hanya berada di ranah martial lord tingkat 6 dan aku masih sanggup untuk menghadapinya." Dan kini Feng pun dan juga si kakek tua itu pun saling berhadapan satu sama lain dan terjadi jual beli serangan di antara mereka. Dia. Terjadilah ledakan di mana-mana. Melihat serangannya dapat ditahan oleh bocah kampret, di sini kakek tua pun mengeluarkan Royal Armament palsu miliknya untuk menghajar Chu Feng. "Dasar tua bangka, kau ingin melawanku dengan senjata palsu itu?" Dan kini Feng pun langsung mengeluarkan senjata miliknya juga yang dimilikinya dan berujar, "Hei orang-orang keluarga Z, dengarkan aku. Aku Chu Feng datang ke sini untuk mengambil Ziling dan aku tidak peduli dengan siapapun yang menghalangi jalanku pasti akan mati." Dengan aura petir di sekitar tubuhnya, di sini Feng pun meledakkan seluruh tempat kediaman keluarga Z dengan sangat mengerikan. Dan salah seorang keluarga Z pun yang melihat hal itu, ia pun tahu kalau senjata yang dimiliki oleh Chu Feng membuatnya paham dan teringat dengan sesuatu. Ia tahu kalau Royal Armament yang di tangan Chu Feng adalah Royal Armament milik Murong, yang berarti Chu Feng adalah Wu King yang merupakan seorang bocah yang telah mengguncang wilayah timur. Hei. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Chu Feng. Sembari mengeluarkan topengnya, di sini Feng pun menggunakan wajah Wu King di hadapan mereka semua. Dan hal itu pun mengejutkan mereka. Dan hal itu pun juga mengejutkan si kakek jahat. Dan ia juga tidak menduga kalau yang dilawannya adalah Wu King, bocah yang telah menggemparkan wilayah timur. Melihat lawan yang membeku, di sini Feng pun berujar, "Ada apa kakek tua? Kenapa sekarang kau malah diam? Bukankah kau sebelumnya songong dan penuh kesombongan?" "Tetua Feng, Tetua Li, sampai kapan kau akan menonton?" Dia. Ternyata selama ini orang-orang dari Archipelago ada di antara mereka dan hanya menonton.
Dasar bocah kampret, kau berani-beraninya datang ke tempat ini dan sepertinya kau ingin mati, ujar salah seorang archipelago. Dan para kampret tua itu pun yang melihat Feng memiliki senjata milik Murong. Di sini mereka pun berniat untuk merebutnya, dan jika mereka berhasil mendapatkannya, mereka pasti akan mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa dari sekte mereka. Hei, kau pikir kau bisa menghentikanku? Ratuku, keluarlah. Dar, Egi pun langsung keluar dari dalam suatu portal spirit. Apa? Kupikir kau akan mengeluarkan sesuatu yang mengagumkan. Ternyata hanya World Spirit Tirana Martial Lord tingkat 2. Dengan kekuatan seperti itu, kau ingin mengalahkanku dan mengambil Nona Ziling? Haha, kau terlalu naif bocah Kimbe. Cufeng, orang tua itu yang ada di sebelah kanan itu terlalu jelek dan biarkan saja aku yang menghajarnya. Dan kau mengurus yang kiri, ujar Egi. Hehe, saudaraku, cepatlah urus bocah nakal itu. Aku akan menemani wanita itu. Waduh. Baiklah, aku akan melihat sehebat apa rumor yang dibicarakan tentang dirimu itu. Bam! Membuat si kakek tua itu pun langsung melepaskan auranya. Melihat aura yang mengerikan itu, di sini Feng pun santuy aja dan ia menggunakan naganya untuk menghindari serangan-serangan yang dilepaskan oleh si kakek tua itu. Dan ia berhasil menghindari semua serangan itu dengan santuynya. Sedangkan untuk kakek tua lainnya, Doi pun berhadapan dengan Egi. Dia. Doi pun digampar oleh Egi, dan dengan auranya saja di sini Egi pun dapat dengan sangat mudah menangkap salah seorang master itu dengan sangat mudahnya, bahkan bukan cuma ditangkap. Di sini Egi juga menembus tubuhnya dengan menggunakan ki-nya saja. Dan karena mereka tertekan, di sini dua orang archipelago pun menyatukan kekuatan mereka dan membentuk suatu susunan formasi yang sangat kuat like a storm, petir dan angin yang berputar-putar. Bahkan dengan metode susunan formasi ini, dua master itu pun mengatakan kalau mereka menggunakan susunan formasi ini dengan bayaran nyawa dan juga kultivasi mereka. Dan di sini Egi pun juga tahu kalau ini sangat berbahaya dan ia menawarkan sesuatu, yaitu untuk menyatukan kekuatan. Di sini Egi pun mentransfer seluruh kekuatannya ke dalam tubuh Feng, dan ini cukup berbahaya karena memang jika tidak dapat menahannya, Feng dapat tewas dengan sangat instan. Tapi karena memang tidak memiliki pilihan lain, di sini Feng pun menerima kekuatan Egi yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan kini terlihatlah Feng menggunakan armor akibat menyatukan kekuatan mereka. Melihat Feng menyatukan kekuatan dengan seorang World Spirit Asura, di sini dalam bentuk orb-nya, para Master Archipelago pun mencoba untuk melepaskan serangan ke arah mereka, dan dar! Terjadilah benturan energi. Ketika Feng mengadu serangan itu dengan kekuatan yang ia lepaskan, tapi karena di sini Feng pun sudah menyatukan tubuhnya dengan Egi, di sini Feng pun memiliki kekuatan yang sangat luar biasa yang dapat menembus serangan yang dilepaskan oleh para master dan menghancurkan mereka berdua. Dan di sini Feng pun tidak hanya menghancurkan orang-orang archipelago saja. Di sini Feng pun juga telah bertekad untuk membunuh seluruh keluarga Zi dan membakar mereka semua yang ada di bawah sana. Tapi sebelum Feng benar-benar membunuh mereka semua, di sini orang tuanya Ziling pun memohon kepada Feng. Cufeng, kumohon berhenti. Berhentilah, jangan bunuh mereka lagi. Tolong ampunilah hidup mereka. Bagaimanapun mereka masih keluarga Zi. Mereka masih kerabat kami, ujar orang tuanya Ziling. Dan sini Feng pun membalasnya, keluarga Zi beraninya memisahkanku dengan Ziling. Mereka semua pantas mati. Benar, mereka semua pantas mati. Mereka telah mengorbankan banyak hal hanya untuk kepentingan mereka sendiri, ujar rakyat jelata yang menyaksikan pembantaian itu. Tapi di sini kakeknya Ziling pun langsung menghampiri Feng dan ia juga memohon kepada Feng untuk berhenti dan memberikan ampun serta memberikan kesempatan keluarga Zi untuk memperbaiki diri. Tapi di sini Feng pun mengatakan, "Senior, apa yang kau bicarakan?" Ziling, tolong bantu kami meyakinkan Cufeng, ujar si kakek tua. Cufeng, tolong beri mereka kesempatan, bagaimanapun mereka adalah keluarga Zi. Dan atas desakan dari Ziling, di sini Feng pun memutuskan untuk menghentikan pembantaiannya, tapi tidak dengan satu orang ini. Ya, di sini Feng pun langsung menarik patria keluarga Zi dengan kekuatannya dan langsung membakarnya serta menyerap seluruh energi kehidupannya. Setelah itu semua, di sini Feng pun tahu kalau dirinya tidak dapat bertahan lama-lama di tempat ini. Ia tahu kalau orang-orang archipelago bisa datang kapan saja, dan ia pun langsung mengeluarkan naganya untuk membawa sisa-sisa keluarga Zi bersama mereka. Dan di dalam perjalanan, di sini Feng pun juga tahu kalau batas kemampuannya telah di ujung tanduk.
Bahkan di sini Feng pun sempat muntah darah juga, dan melihat Feng tumbang dan tak sadarkan diri membuat Ziling panik. Tapi di sini si kakek tua pun yang melihat Feng dalam kondisi sekarat, Doi pun sempat pesimis. Tapi melihat ada regenerasi dalam tubuh Feng, ya walaupun sangat lambat, membuat kembali Pak tua ini optimis kalau Feng akan baik-baik saja. Dan ia segera akan mencari suatu tempat agar Feng dapat beristirahat. Dan setelah 1 bulan berlalu, Feng pun akhirnya terbangun dari pingsannya dan mendapatkan Ziling terbaring di sebelahnya. Dan dalam pertemuan haru mereka setelah 1 bulan pingsan, Feng pun kembali terkejut ketika ia mendengar ada suatu keributan di luar. Dan Feng pun mengira kalau keributan itu berasal dari orang-orang archipelago yang telah menemukan mereka. Tapi di sini Ziling pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Dan ternyata sumber suara keributan itu berasal dari seekor burung yang terus-terusan terbang di sekitaran goa tempat Chu Feng beristirahat. Dan sini Ziling pun mengatakan kalau burung itu telah beberapa hari terbang di sekitaran sini. Dan ketika burung itu mendekati Chu Feng, Feng pun sadar kalau burung itu ternyata membawa suatu surat. Dan pesan yang disimpan di burung itu bukan berada di suratnya, tapi berada di kepalanya yang bulat dan juga agak gimana gitu. Dan jika disentuh bakal ngilu. Maaf. Tapi ternyata burung itu pun membawa suatu pesan dari Earth King. Setelah mendapatkan pesan di sini Feng pun bertanya berapa lama ia telah pingsan. Dan apakah selama ia pingsan orang-orang archipelago telah melakukan pergerakan? Ya, selama Feng pingsan 1 bulan penuh, orang-orang archipelago telah mengumumkan kalau Yan Fei, salah seorang tunangan Tuan Muda Murong, telah dibunuh oleh Chu Feng. Bahkan mereka pun mengirimkan suatu surat aliansi kepada dinasti-dinasti besar untuk berperang dengan sekte Night Demon secara resmi. Tapi di sisi lain, orang-orang dari Night Demon juga menyebarkan suatu berita kalau Murong sendirilah yang telah membunuh Yan Fei. Dan sekte Night Demon sendiri juga telah mengumumkan kalau Chu Feng adalah bagian dari sekte Night Demon. Dan jika berurusan dengan Chu Feng, maka pihak mereka yang terlibat itu pasti akan dihancurkan oleh Night Demon juga. Dan di sini Feng pun juga tahu kalau perang tidak dapat dihindari lagi dan berencana untuk segera bertemu dengan Earth King di Akademi Laut. Sedangkan orang-orang dari keluarga Z, ia akan membawanya pergi menuju Pacific untuk mengungsi. Dan dengan menggunakan suatu susunan formasi teleportasi yang ada di dekat mereka, di sini Feng pun membawa seluruh anggota keluarga Z pergi menuju Misty Peak. Dan setibanya di Misty Peak, sini Feng pun disambut langsung dengan Chunwoo. Dan di sini Chunwoo pun juga tahu kalau gadis yang dibawa Feng sangatlah cantik yang merupakan tunangan dari Murong. Tapi di sini Feng pun mengatakan, "Hei senior Chunwoo, kalau gadis ini adalah tunanganku, bukan tunangan si Murong." "Halo senior Chunwoo, salam dari Ziling." Bukankah kalau begitu Ziling adalah adik iparku?" "Senior, memangnya ada apa yang kau lakukan di tempat ini? Kenapa kau di sini?" "Ya, aku di sini karena memang Nona Piao Miao menyuruhku untuk menunggumu di tempat ini, karena ia tahu kalau kau pasti akan membuat suatu masalah." Dan ketika Feng sampai di dalam ruangan aula, di sini Nona Piao Miao pun langsung berujar, "Dasar bocah kampret, bocah pembuat onar." Dan di sini Feng pun langsung memberikan salam. Begitu juga dengan Ziling. "Chu Feng, ternyata tunanganmu benar-benar cantik," kata Nona Fushu. Kamu memiliki divine body, tapi kenapa kultivasimu sangatlah rendah, hanya berada di ranah Hivan tingkat 1, ujar dari Nona Piao Miao. Dan Feng pun langsung berujar, "Ya, alasan kenapa kultivasi Ziling tertahan karena memang waktu kecil Ziling dipaksa untuk memakan suatu pil haram dari archipelago. Ini disebut sebagai Hivan Gripping Pellet." Ya, intinya pelet. Waduh. Dan mendengar itu membuat Nona Piao Miao sangat terkejut. Dan Nona Piao Miao pun terkejut kalau ternyata Ziling dipaksa memakan pil haram itu. Dan Nona Piao Miao juga tahu efek buruk dari pil haram itu. Dan setelah Ziling diewew di usia 20 tahun, ia pasti akan mentransfer seluruh kemampuannya kepada seorang pria yang telah ia ewew. Dan tubuh Ziling sendiri akan hancur dan tidak akan dapat digunakan untuk melakukan kultivasi lagi. Dan mendengar itu membuat Feng pun langsung geram dan meminta agar Nona Piao Miao mencarikan obat penawar untuk Ziling. Ya, Nona Piao Miao pun mau mencobanya, tapi dirinya tidak dapat menjamin keberhasilannya karena obat itu adalah obat kuno. Dan setelah meminta bantuan dari Nona Piao Miao dan juga menitipkan Ziling serta keluarganya di Misty Peak, Feng pun langsung terbang menuju Akademi Laut. Dan di sana Feng pun langsung merasa kalau Akademi Laut kok sunyi, cuk. Apakah archipelago telah menyerang? Pikir dari Feng. Tapi tak lama setelahnya, Senior Taiko pun datang. Dan sini ternyata Senior Taiko pun tahu kalau Feng datang menggunakan topeng dan itu tidak dapat menipu dirinya.
Feng pun yang mendapatkan tempat ini sepi membuatnya bertanya tentang apa yang terjadi. Dan Senior Taiko pun menjelaskan kalau mereka sedang pergi menuju 9 provinsi. Murid-muridnya maksudnya. Senior Taiko juga mengatakan kalau teman-teman Feng saat ini pergi menuju 9 provinsi untuk mendukung Wuxiang dalam pertemuan klan. Dan untuk murid-murid lainnya di sini ternyata Senior Taiko dan juga kepala akademi sengaja meliburkan mereka karena ia tahu akan ada suatu potensi masalah yang akan membesar akibat ulah dari bocah Chu Feng ini. Dan tak lama setelahnya Earth King pun datang dan di sini Senior Taiko pun langsung pergi. Dan di sini Earth King pun juga tahu kalau ternyata Senior Taiko itu ternyata lebih kuat daripada dirinya saat ini. Dan ternyata tujuan Earth King mencari Feng karena ia memberikan suatu informasi. Kalau saat ini ternyata orang-orang dari Archipelago telah tahu kalau Chu Feng berasal dari 9 provinsi. Dan mereka pun menggunakan dinasti Diao yang berada di bawah kendali dari sekte mereka untuk menghancurkan 9 provinsi. Tapi tenang saja, di sini Earth King telah mengumpulkan suatu armada perang yang dapat membantu Feng menghancurkan dinasti Gao. Dan dengan adanya kapal perang ini seharusnya Feng pun dapat kembali ke 9 provinsi dengan sangat cepat. Dan untuk di 9 provinsi sendiri, saat ini ternyata telah terjadi suatu pertarungan di antara dinasti Diang dan juga dinasti Gao. Di mana saat ini Wuxiang kena bully dan hancurnya dinasti Gao di 9 provinsi dan juga pembantaian Feng akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye.